apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini kan semacam kode keras ya kan, bagi aparat penegak hukum untuk segera bergerak, melakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Karena itu disampaikan oleh seorang menteri yang berwenang dalam urusan pengelolaan keuangan negara, bendahara negara kan. Itu kan membuka pintu seluas-luasnya bagi penegak hukum untuk menindak anak buahnya di Kementerian Keuangan kan. Ya kalau kemudian penegak hukum masih saja tidak melakukan apa-apa, ya yang kita pertanyakan justru di penegak hukum. Sudah dikasih jalan, dikasih izin tetapi tidak dilakukan, ya kita pertanyakan lah kemauan dia, bukan kemampuan. Kalau kemampuan sih pasti saya yakin kemauan dia. Ketika ternyata gebrakan-gebrakan dia itu tidak direspon atau diimbangi dengan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret gitu, katakanlah dalam soal perkara yang berkaitan dengan hukum, tidak ada langkah konkret dari para penegak hukum, ya lama-lama akan kehabisan tenaga ini gebrakan-gebrakan ini kan. Ya itu lambat laun orang yang sekarang begitu mengagumi Pak Purbaya lama-lama juga akan hilang gitu aja gitu kan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Ahmad Punto. Selamat bergabung kembali, Mas. Selamat pagi, Mas. Terima Apa kasih. kabar? Baik, alhamdulillah. Agak flu aja. Oh, tapi segar, Bu. Saya melihatnya bersinar. Di balik itu ada apa? batuk dan pilek. Oh, kira ada luka di hati. Selamat datang kembali ke tanah air. Habis beribadah. Makanya kan kita melihatnya wajahnya bersinar. Kalau ini berbeda. Saya masih setiap hari bersinar. Santoso ini bersinar karena selalu touring kan. Touring kemana? Bukan kemarin. Nggak ada touring-touring. Oh, katanya tiap minggu touring. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi kemana? Di rumah. Di rumah aja. Menyimak Budi Ari. Apa projo ya? Iya, menarik loh. Budi Ari sekarang menjelaskan bahwa projo itu berasal dari bahasa Sanskerta dan apa Kawi ya, Jawa Kawi. Jawa Kawi, tapi benar itu. Iya itu betul. Dan bahasa Sanskerta memang ternyata bukan pro Jokowi ya. Ya. Jadi selama ini publik mengambil langkah yang mudah aja. Tapi ada juga di medsos itu kan lagi ramai dari perdebatan sengit antara Budi Ari versus Budi Ari. Budi Ari. Ya sebelumnya ya projo itu ya pro Jokowi, kalau nggak pro Jokowi ya bukan projo katanya. Iya, tapi ngomong kita ngomongin Budi Ari nih. Enggak lah ya. Ya biarkanlah Budi Ari ini aja. Mencari peluang untuk tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan kan. Urusan dia lah itu. Nggak ada salahnya juga dia mencari pelabuhan baru gitu. Jadi kita bahas apa? Apa? Purbaya masih? Purbaya. Ini Purbaya lagi? Masih menarik itu. Oh gitu ya? Karena masih terus jadi perhatian publik. Iya, jadi Pak Purbaya ini harus dikatakan luar biasa. Karena ya setiap pernyataannya tuh selalu memantik perhatian publik kan. Yang terakhir misalnya, ini disampaikan pada saat dialog dengan jurnalis senior Desi Anwar di salah satu program televisi. Itu saya bacakan aja supaya ini lebih presisi kan. Ya, itu dia menceritakan perbincangannya dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST. Nah ini nih saya bacakan saja ya. Saya ketemu dengan Jaksa Agung, dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Dia bertanya ke Jaksa Agung. Penyelewengan, mencuri, segala macam, boleh nggak dihukum? Ini menarik nih. Boleh nggak dihukum? Nah, kemudian dia meneruskan. Saya kan bingung. Maksudnya apa boleh nggak dihukum? Ya hukum saja. Sesuai dengan kesalahan. Kan semuanya di mata hukum sama. Gitu kan. Jadi rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, maksudnya kasus pegawai pajak dan bea cukai,
akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena mengganggu stabilitas nasional. Itulah yang menciptakan, bukan moral hajat, tapi seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Ini kalimat terakhir ini, menarik ini. Jadi seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini kan semacam kode keras ya kan, bagi aparat penegak hukum untuk segera bergerak, melakukan penyelidikan, bahkan penyidikan. Karena itu disampaikan oleh seorang menteri yang berwenang dalam urusan pengelolaan keuangan negara, bendahara negara. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, aparat penegak hukum ini mengapa sampai sekarang belum bergerak? Yang pertama mungkin begini, ini kan pernyataan dari Pak Purbaya ya. Iya. Tidak ada pernyataan juga dari Pak Jaksa Agung. Iya. Tapi begini, seorang menteri kan tidak mungkin lah Betul. mencatut nama koleganya di kabinet. Apalagi itu disampaikan secara terbuka kan? Secara terbuka kepada publik, dan ini masalah yang sangat sensitif, masalah yang sangat serius ya. Jadi ya saya menganggap apa yang dikatakan Pak Purbaya itu emang ya benar adanya. Bahwa Pak Jaksa Agung mengatakan ya bertanya boleh nggak kalau orang pajak sama bea cukai melakukan pelanggaran hukum ditindak. Ya itu kan pertanyaan ya selama ini mungkin Kejaksaan Agung itu akan menindak, tetapi ya ragu-ragu karena dilarang lah, katakanlah begitu. Makanya dia nanya ke Menteri Keuangan yang baru, dan ini mengisyaratkan bahwa ya selama ini masih ada lah paling tidak pelanggaran-pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan kan, khususnya bea cukai dan pajak, yang dua institusi yang sejak dulu memang menjadi menjadi lahan basah, bahkan menjadi sebagian publik itu menilai sebagai sarang para perampok uang rakyat kan. Tidak semuanya orang pegawai pajak, pegawai bea cukai itu orang-orang jahat, tetapi ya kalau kita lihat dari fakta yang ada itu kan cukup sering tuh orang-orang pajak itu tersandung masalah hukum. Dia berkolusi dengan para pengusaha, dia menilap uang negara kan. Yang paling fenomena itu kan dulu zamannya Gayus Tambunan kan, berapa seorang berumur 30 sekian tapi kekayaannya udah berapa 100 miliar lebih. Kemudian juga ada pejabat-pejabat pajak yang bukan malah mengumpulkan uang dari pajak, tetapi justru malah mengemplang pajak, mengemplang pajak. Jadi apa yang dikatakan Menkyu ini betul-betul sebuah pukulan telak menurut saya tentang kejadian yang sudah-sudah, dan ini harus membuat penegak hukum itu bangkit. Kalau dari pernyataan Pak Purbaya itu kan membuka pintu seluas-luasnya bagi penegak hukum untuk menindak anak buahnya di Kementerian Keuangan kan. Ya kalau kemudian penegak hukum masih saja tidak melakukan apa-apa, ya yang kita pertanyakan justru di penegak hukum. Sudah dikasih jalan, dikasih izin, tetapi tidak dilakukan, ya kita pertanyakan lah kemauan dia, bukan kemampuan. Kalau kemampuan sih pasti saya yakin kemauan dia. Dan ini kan korelasinya juga cukup terjalin dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud beberapa waktu lalu kan. Dia waktu itu katanya sudah menyerahkan bahkan di depan anggota DPR waktu itu kalau tidak salah. Dia mengungkap adanya dugaan TPPU ratusan triliun di Kementerian Keuangan. Ya, tepatnya 349 triliun. Bahkan dia menyebut beberapa nama lah yang belum terlalu terlibat, tetapi diduga ada keterkaitan dengan TPPU itu. Salah satunya kan kalau tidak salah Heru Pambudi. Waktu itu kan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tetapi ya sudah berapa tahun tapi tidak ada tindakan apa. Bisa jadi seperti yang dikatakan Pak Purbaya, bahwa mereka itu memang dilindungi oleh atasannya. Tidak tahu apakah atasannya itu Menteri Keuangan yang saat itu menjabat, Bu Sri Mulyani, atau dilindungi oleh atasan yang lain. Ya kita tidak tahu kan. Jadi menurut saya ini adalah lagi-lagi apa yang dilakukan Pak Purbaya ini sebuah gebrakan yang luar biasa lah. Dia berani mengungkap fakta-fakta yang ya terus terang kita miris.
kita betul-betul marah kenapa negara kok dikelola seperti ini kan. Dan semestinya tidak hanya berhenti di situ, Pak Purbaya sudah membuka jalan, sudah membeberkan betapa bobroknya pengelolaan negara selama ini, dan ya ini tugas penegak hukum untuk menindaklanjuti. Kalau seorang menteri sudah mengatakan hal-hal seperti itu buka-bukaan, tetapi penegak hukum masih saja tidak melakukan apa-apa, ya mau apa lagi kita? Karena yang bisa melakukan penegakan hukum itu ya penegak hukum kan. Kalau Pak Purbaya itu paling ya bisa dia mekanisme internal. Iya, menginstruksikan Bea Cukai untuk melakukan apa, kan dia punya penyidik apa ini kan untuk mencelundupkan segala macam lah. Tapi kalau untuk hukum pidana segala macam itu ya penegak hukum. Dan ini menurut saya tantangan yang harus dijawab oleh penegak hukum untuk menjawab apa yang selama ini terjadi di negara kita. Cerita Pak Purbaya, perbincangannya dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST itu berhubungan erat sebenarnya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud di dalam podcastnya. Itu kalau nggak salah awal bulan November. Nah, Pak Mahfud kan menceritakan. November tahun lalu? Enggak, tahun ini. Iya. Kalau yang Pak Purbaya dengan Desi Anwar itu kan 2 hari lalu lah dari kita tapping ini. Nah, Pak Mahfud menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan itu kan ada TPPU sebesar 349 triliun, termasuk juga TPPU importasi emas senilai 189 triliun juga. Itu nilai yang luar biasa kan. Nah, karena ketika beliau menjadi Menko Polhukam itu kan dia pernah menyampaikan kepada Bu Sri Mulyani, ada anak buah Sri Mulyani yang diduga melakukan pelanggaran. Dan di dalam podcast itu disampaikan bahwa Bu Sri Mulyani ini terlalu protektif terhadap anak buahnya. Dia tidak ingin anak buahnya dihukum. Padahal fakta-faktanya kan ada kan. Nah, itu kan ada relasi antara pernyataan Pak Purbaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu loh. Artinya memang ada upaya perlindungan. Nah, Pak Mahfud menyampaikan bahwa ini dalam podcast itu Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa anak buahnya itu sudah tobat gitu. Jadi yang menarik ini apakah dengan tobat itu kemudian menghilangkan konsekuensi hukum. Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi sebuah ironi ya, upaya penegakan hukum di negeri kita ini gitu. Terkait dengan kebenaran atau artinya kebenaran informasi itu ya kita memang harus konfirmasi juga mungkin ke Bu Sri Mulyani gitu. Termasuk yang tadi soal jaksa juga mungkin kita perlu cross check juga, konfirmasi ke Jaksa Agung ya. Tapi intinya kan sebenarnya ini memperlihatkan bahwa memang penegakan hukum terkait masalah-masalah kejahatan keuangan lah katakanlah gitu ya, itu kan memang sangat lemah ya. Jadi kita lihat aja misalnya untuk kasus-kasus yang melibatkan pegawai pajak, pegawai bea cukai itu. Selain yang Gayus tadi, yang belakangan beberapa tahun lalu kan misalnya Rafael Alun, kemudian yang pegawai pajak yang di bea cukai yang di Makassar, yang di Jakarta Timur juga itu kan. Itu kan akhirnya diambil tindakan, penegakan hukumnya menjadi kelihatan kenceng karena viral duluan, gitu loh. Jadi lagi-lagi seperti Pomeo yang selama ini beredar ya, no viral no justice gitu. Jadi dari situ pun kita melihat bahwa memang mungkin dugaan-dugaan seperti yang disampaikan Pak Mahfud, seperti yang Pak Purbaya, bahwa memang ada perlindungan terhadap orang-orang tertentu, terutama mungkin yang di level-level atas ya. Mungkin memang ada, karena selama ini kita bisa lihat seperti apa kejahatannya gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, tapi kita tidak pernah tahu ada orang ke kelas pejabat tinggi ya di Kementerian Keuangan mungkin itu yang dicokok gitu tanpa ada sebuah kasus yang
meledak dulu di masyarakat, di media sosial gitu. Jadi ini memang benar tantangan buat penegak hukum, tapi kita juga agak meragukan juga ya, terus terang kalau saya terutama terkait penegakan hukum, karena kita terlepas dari soal apa yang disampaikan Pak Purbaya ya, kalau kita soroti penegakan hukum di KPK aja ada beberapa yang kasusnya lambat sekali nih, padahal kasus besar gitu kan, korupsi kuota haji misalnya. Kemudian yang juga sebenarnya agak pertama dilempar Pak Purbaya juga soal WUS, akhirnya kan membuka ini bahwa ada dugaan korupsi, tapi KPK juga lambat. Nah, apakah kita bisa berharap dengan penegakan hukum, kemudian Kejaksaan Agung juga seperti itu, mereka malah masih bertanya kalau ini benar ya, malah masih bertanya ke Menteri Keuangan apakah boleh. Kan sebenarnya nggak perlu bertanya kalau ini, langsung aja kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan dari pejabat internal Kementerian Keuangan ya disikat saja, kan sebenarnya begitu. Tapi faktanya ya seperti hari inilah, penegakan hukum kita masih sangat lemah untuk kita bisa berharap untuk kejahatan-kejahatan seperti itu terungkap dan menjadi sebuah urusan pidana yang kemudian dituntut, kemudian diadili gitu. Jadi saya kira memang ini benar-benar menjadi trigger apa yang disampaikan Pak Purbaya, mestinya untuk membuat para penegak hukum ini bekerja lebih keras. Gitu, saya kira itu, Mas. Iya, tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung ke Pak Purbaya yang bertanya boleh nggak dihukum nih terkait dengan pejabat di bawahnya Pak Purbaya yang melakukan pencurian atau penyelewengan kan bahasanya kan, bea cukai dan pajak kan. Itu kan memberi gambaran bahwa penegakan hukum di negeri kita ini seolah-olah masih menunggu restu dari atasan gitu kan. Atasan itu kan kita bisa terjemahkan macam-macam kan gitu kan. Bisa atasan dari orang yang bersangkutan atau tadi yang seperti Mas Jaka sampaikan, atasan yang lebih atas lagi gitu. Nah, mengapa ini bisa sampai terjadi gitu? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan Kejaksaan Agung, mereka itu kan begitu agresif kan untuk menindak kasus-kasus korupsi yang lain, PT Timah, Jiwasraya, Asabri, segala macam. Tapi sepengetahuan saya kok dia belum pernah menindak kasus-kasus di Kementerian Keuangan, di pajak, di bea cukai. Apakah memang pajak atau bea cukai itu bersih? Kok saya sih yakin sih tidak. Ya, kalau saya kok ada benarnya apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya itu, bahwa memang Jaksa Agung bertanya seperti itu, bahwa Jaksa Agung selama ini ya ada semacam penghalang ketika dia akan anak buahnya akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang pajak sama bea cukai. Dan kalau kita lihat lagi dengan korelasinya kan sebelumnya Pak Purbaya juga bilang, tunggu saja nanti kan ada penangkapan besar-besaran kan di mafia, nggak tahu di mafia mana. Bisa jadi ini dalam kasus ini. Karena kalau kita lihat fakta selama ini memang pajak sama bea cukai itu ya itulah di mata sebagian rakyat, bahkan mungkin mayoritas rakyat Indonesia kan stigma yang negatif kan. Jadi ya menurut saya ini sebuah bukti bahwa keterbukaan itu memang jauh lebih penting daripada, apalagi dalam situasi negara yang pengelolaan negara kita masih seperti ini. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu saya yakin didukung mayoritas rakyat kok. Beda umpamanya kemarin ada pernyataan dari siapa? Hasan Nasbi ya. Yang dia bilang yang semestinya kalau hal-hal mengkritik sesama kolega itu semestinya tertutup. Itu idealnya memang seperti itu. Dalam sebuah organisasi, mengkritik antara anggota organisasi mestinya dalam melakukan tertutup. Mau berdebat, mau berantem itu. Tapi kan ini situasi yang ideal. Tapi menurut saya negara kita itu bukan sesuatu yang ideal.
Ya kalau umpamanya semuanya tertutup, tidak akan ada kok kontrol dari masyarakat. Mereka juga mungkin akan selesai di internal mereka saja, tidak akan kebawa ke publik, kemudian ada kontrol dari masyarakat, dan penegak hukum paling tidak bisa lebih serius untuk melakukan penahanan kan. Jadi ya kita sampai sekarang ya paling tidak saya juga masih terus mengapresiasi Pak Purbaya. Menurut saya apa yang dilakukan belak-belakan tanpa menutupi apapun yang dia ketahui itu menurut saya sesuatu yang sangat bagus. Dan menurut saya untuk memperbaiki negara kita ya caranya seperti itu. Tidak bisa lagi dilakukan secara tertutup yang penyelesaiannya kita tidak tahu akan seperti apa. Bahkan penyelesaian terbuka ya penyelesaiannya kita juga masih belum bisa memastikan apakah nanti betul-betul akan ditindak secara hukum secara tuntas atau tidak kan. Tadi Mas Punta sudah menyinggung soal WUS misalnya. Coba kalau kemarin itu Pak Purbaya itu tidak mengatakan dia menolak untuk membayar utang dari APBN. Saya pikir tidak akan terbuka seperti sekarang. Ya WUS lewat begitu saja. Meskipun dugaan-dugaan adanya markup, adanya penyimpangan segala macam itu kan sudah ada di benak masyarakat ya. Tapi ketika kemudian Pak Purbaya mengungkapkan seperti itu kan jadi bergerak kemana-mana, jadi menjadi perhatian publik sampai akhirnya KPK katanya sudah melakukan penyelidikan sejak 10 bulan yang lalu. Nggak tahu. Benar nggak itu dia melakukan 10 bulan yang lalu? Kok dia baru diomongkan setelah kasus ini meledak di ruang publik kan? Bahkan sebelum katanya dia sudah melakukan penyelidikan sejak awal tahun ini, kok dia masih minta Pak Mahfud untuk melaporkan? Ya kan aneh gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan sebenarnya penegak hukum termasuk KPK itu sebenarnya serius nggak sih mengenai hal-hal seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan Pak Purbaya terus konsisten, tapi sekali lagi kalau cuma Pak Purbaya sendirian juga tidak akan ada hasilnya. Dia tidak bisa melakukan penegakan hukum. Dia hanya melakukan tugas sesuai tupoksinya sebagai Kementerian Keuangan. Tapi kalau kemudian sudah ada orang seperti itu, tapi yang lain masih hobi dengan kebiasaan yang lama ya menurut saya akan sia-sia juga. Jadi penegak hukum kita tuntut untuk segera bangkit, segera bergerak. Apa yang sudah dibuka oleh Pak Purbaya itu betul-betul ditindaklanjuti secara serius. Kalau masalah perlindungan dan udah jelas dan pasti Pak Purbaya tidak akan melakukan pelindungan, dia mempersilahkan penegak hukum menindak anak buahnya yang menyimpang untuk ditindak secara hukum. Kalau atasannya Pak Purbaya, ya saya yakin Pak Purbaya melakukan itu atas restu atasannya kan, Presiden kan. Ya dia membuka kasus di Bea Cukai, di pajak, dia membuka masalah di WUS itu kalau tidak ada persetujuan atau paling tidak ada restu dari Pak Presiden juga saya kira tidak akan seberani itu. Jadi saya yakin sih sudah tidak ada pelindungan terhadap aparat-aparat yang nakal. Tidak semuanya pasti, masih ada beberapa yang mungkin masih dilindungi, tetapi apa yang diungkapkan oleh Pak Purbaya ini adalah sinyal yang kuat bahwa ya segera masuk saja penegak hukum, Kejaksaan Agung untuk melakukan penindakan di Bea Cukai dan pajak, dan itu kita tunggu. Rakyat sangat menunggu itu kan. Rakyat sangat menunggu nanti kan akan ada penangkapan besar-besaran yang katanya mafia itu, kemudian dia diborgol pakai rompi pink kalau Kejaksaan Agung kan. Ya, tatapan di jumpa pers dibeberkan ke sana. Tapi masih tetap melambaikan tangan sambil senyum-senyum. Itu kan yang sering kita lihat itu, meskipun sudah diborgol, dikasih rompi mau kuning mau pink, tetap aja ada sebagian di antaranya yang melambaikan tangan, senyum-senyum. Ya, tapi kalau kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya lewat begitu saja, ya seperti angin lalu begitu saja, ya rakyat mau berharap apa lagi kan? Iya. Ya tadi soal WUS sebelum lupa juga, itu kan apalagi WUS itu Pak Luhut kan juga
sempat keceplosan bahwa sudah busuk dari awal barang itu kan. Itu kan artinya juga memberikan tanda bahwa memang ada persoalan yang sangat serius di proyek bus itu. Iya, yang jadi pertanyaan itu KPK itu. Ya bagus kalau dia sudah melakukan penyelidikan sejak awal tahun ini. Cuman kok ya baru sekarang diungkapkan katanya sudah memeriksa beberapa orang tapi dia tidak mau menyebutkan. Ya mudah-mudahan saja itu betul. Tapi kalau tidak betul ya segera lakukan penyelidikan yang lebih serius, itu aja sebenarnya. Ya benar bahwa yang diharapkan rakyat itu adalah apa yang disampaikan Pak Purbaya itu sebagai langkah awal untuk bersih-bersih secara besar-besaran ke semua lembaga ya, termasuk lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan ya, Bea Cukai dan Pajak gitu kan. Tetapi kekhawatiran juga kan pasti ada gitu loh. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, publik sudah mulai lupa dan ya kembali seperti biasa, business as usual. Iya. Bisa jadi itu terjadi, Mas. Karena untuk sekarang memang yang pertama pasti orang sangat menunggu-nunggu gebrakan-gebrakan Pak Purbaya ini ya. Setelah dalam sebulan, hampir 2 bulan ini gebrakannya cukup banyak, kita masih menunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya untuk. Tetapi ketika ternyata gebrakan-gebrakan dia itu tidak direspon atau diimbangi dengan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret gitu ya. Katakanlah dalam soal perkara yang berkaitan dengan hukum, tidak ada langkah konkret dari para penegak hukum, ya lama-lama akan kehabisan tenaga ini gebrakan-gebrakan ini kan. Ya itu lambat laun orang yang sekarang begitu mengagumi Pak Purbaya lama-lama juga akan hilang gitu aja gitu kan. Karena kan di dalam setiap gebrakan Pak Purbaya itu selalu terselip janji sebenarnya kan. Dan untuk menuntaskan janji itu, betul kata Mas Jaka, bukan dia sendiri yang akan menjadi faktor, karena ada faktor-faktor lain, termasuk kalau ketika dia berbicara soal perkara hukum. Jadi soal penegak hukumnya yang akan menjadi faktor lain gitu. Jadi intinya dalam perkara yang berkaitan hukum, memang penegakan hukum ini harus konsisten ya. Jadi jangan hanya proses penegakan hukum itu ramai di depan kamera katakanlah, atau menjadi kencang ketika ada tekanan politik. Gitu. Kan mestinya kan konsisten itu ya memang kalau salah diusut, diselidiki sampai dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak si pelaku yang terduga pelaku. Tapi yang terjadi hari ini, kultur di negara kita ini ya masih seperti itu saya kira ya. Jadi ketika ramai, penegakan hukumnya seolah-olah kelihatan tegas, keras. Tapi begitu sorotan media, sorotan masyarakat sudah mulai sepi, ya sudah agak hilang lagi gitu kan. Jadi ganti dengan isu-isu baru, isu baru, pengalihan isu segala macam. Ya, jadi itu yang akan membuat faktor bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya ini, kalau ada potensi untuk menjadi surut, dilupakan gebrakan-gebrakannya kalau memang tidak ada perimbangan atau respon yang sesuai dari para lembaga-lembaga lain, nggak cuma lembaga hukum ya, karena ada beberapa misalnya soal importasi pakaian bekas ya. Kan itu kan sebenarnya ada Permendak yang mengatur. Jadi segala kolaborasi lintas sektoral ini, oke lah, apa yang disampaikan Pak Purbaya menjadi triggernya dulu gitu, tapi harus ditindaklanjuti sama dengan termasuk oleh anak buah Pak
Purbaya sendiri, termasuk dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau ditanggapi dengan sepi-sepi ya lama-lama apa yang jadi gebrakan Pak Purbaya dianggap orang, karena kan jadi seolah-olah jadi kesalahan Pak Purbaya ya, karena semua yang digebrak saat ini ternyata nggak ada realisasinya begitu. Malah dianggapnya aneh sendiri nih orang. Jadi nanti ini redup sendiri nanti. Dari sisi itu kita menyayangkan kalau itu, karena ini sebagai energi baru seharusnya dimanfaatkan betul oleh yang lain untuk bisa mengubah negeri ini gitu. Ya, soal dugaan terjadinya penyelewengan di bea cukai dan pajak itu kan bukan hanya Pak Purbaya yang menyampaikan. Pak Mahfud juga sudah menyampaikan. Bahkan sudah jauh-jauh hari. Iya kan. Nah, itu kan seharusnya menjadi modal bagi aparat penegak hukum untuk segeralah menjalankan fungsinya kan. Bukan malah bertanya, boleh nggak ini dihukum? Kan sebuah ironi yang luar biasa gitu loh. Tapi bisa jadi memang Jaksa Agung waktu itu memang menghadapi kendala yang luar biasa. Betul, bisa jadi, dan itu menurut saya sebuah pengakuan yang secara tidak langsung kan, ya, karena memang ada barrier, ada rintangan untuk melakukan tindakan hukum. Ya, tapi sekarang kan sudah tidak ada rintangan itu. Paling tidak yang sudah dijanjikan oleh Menkyu. Ya, kalau dia masih diem saja ya berarti yang salah ya penegak hukum lah. Belum lagi ada ungkapan yang bersangkutan atau orang yang melakukan penyelewengan ini sudah bertobat. Ini kan aneh gitu. Enak betul itu pelanggaran hukum atau penyelewengan atau pencurian hanya dibayar dengan kata maaf. Terus fungsi aparat hukum apa? Memang negara kita kan seperti itu. Bahkan jangankan hanya bertobat, untuk sudah mengembalikan uang yang diduga korupsi ya dibiarkan begitu saja. Kita ingat waktu kasus EKTB itu berapa puluh anggota DPR itu yang mengembalikan uang, tapi bebas begitu aja. Kita ingat ketika kasus BTS ada seorang pejabat yang disebut-sebut mengambilkan 27 miliar, lewat begitu saja. Ya apalagi yang itu ya sekali yang bertobat itu, jadi ya konyol betul negara kita itu kan. Kalau udah bertobat terus lepas dari jerat hukum ya enak banget mereka itu kan. Ya itu situasi yang negara kita. Ya mudah-mudahan Pak Purbaya bisa mengubah situasi yang tidak bagus itu menjadi lebih baik, menjadi lebih, paling tidak publik itu masih kembali punya harapan gitu loh, bahkan bahwa akan ada perbaikan pengelolaan negara di beberapa sektor. Terus terang, termasuk saya pribadi lah, terus terang saya juga kalau kita lihat upaya-upaya perbaikan negara kita itu kok ya masih makin jauh dari yang saya harapkan. Ya sebuah perbaikan ketidakberesan itu kan salah satu faktor utama adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Kalau penegakan hukumnya masih tebang pilih, mau dengan cara apapun perbaikan pengelolaan negara, saya pikir tidak akan berhasil. Dan fakta yang ada, negara kita sudah berpuluh-puluh tahun mengalami hal seperti itu. Bagaimana ada kasus yang melibatkan orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang berpunya, tetapi tidak tersentuh. Tapi ketika ada kasus yang melibatkan orang-orang biasa, penegak hukum begitu cepat bertindak. Itu kan menunjukkan ya kan gini, kan ada ungkapan salah satu negara, ciri-ciri negara akan runtuh itu kan penegakan hukumnya kan tidak adil. Salah satunya kan itu. Ya mudah-mudahan dengan ada Pak Purbaya seorang diri, meskipun sebenarnya saya ingin akan ada 2, 3, 4, 5 orang seperti Pak Purbaya sehingga gerakan perubahan itu akan semakin masif dan semakin cepat. Tapi paling tidak dengan Pak Purbaya itu ya mudah-mudahan ada upaya pembalikan sikap lah bagi para penegak hukum dan pengelolaan negara lain untuk ya lebih bagus, lebih serius, lebih berintegritas, tidak main-main lah katakanlah untuk mengelola negara itu. Ya, makanya tidak heran kalau seorang Sylvester Matutina itu yang sudah divonis sejak
berapa 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. belum juga dieksekusi sampai sekarang setelah meskipun sudah diramaikan. Coba bayangkan kan, itu kan sebuah keprihatinan yang luar biasa terhadap ya penegakan hukum di negeri kita ini gitu loh. Mas Punto, harapannya seperti apa? Ya, lagi-lagi seperti yang kita diskusikan dari tadi ya, bahwa kita mesti memang menyadari bahwa penegakan hukum kita masih nihil keberanian untuk menegakkan tanpa pandang bulu, karena masih mungkin karena masih ada intervensi, ada tekanan politik, ada perlindungan dari yang di atas. Jadi akhirnya semua upaya untuk penegakan hukum itu kadang-kadang berhenti, menjadi sepi di tengah jalan gitu ya. Jadi sekarang saatnya sebenarnya untuk membuktikan, karena beberapa kasus kemudian menjadi hangat setelah dilontarkan oleh Pak Purbaya. Jadi momentum ini kalau tidak dimanfaatkan lagi, ya mungkin untuk beberapa tahun ke depan, berapa belas atau puluh tahun ke depan, ya berarti negara ini pengelolaannya masih tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena persoalan kita sebenarnya kan di situ sebenarnya. Selain korupsi juga soal kejahatan-kejahatan seperti itu yang ditangani dengan lemah gitu ya. Itu yang menjadi persoalan di negeri ini sebenarnya kan. Jadi saya kira bukan saatnya lagi untuk apapun ya, Kejaksaan Agung, KPK maupun kepolisian untuk sekarang untuk takut. Dan menurut saya akan lebih kuat lagi kalau memang dari apa yang disampaikan, yang dilontarkan Pak Purbaya ini mendapat sokongan dari atasannya. Ya. Maksudnya terlihat gitu loh, secara di media atau dimanapun terlihat bahwa dukungan itu nyata ada gitu. Misalnya Pak Prabowo bilang atau memerintahkan ke Kejaksaan Agung atau KPK segala usutlah itu apa yang disampaikan Purbaya misalnya gitu. Nah, itu orang akan lebih yakin lagi gitu. Jadi dan penegakan hukumnya juga mungkin akan lebih berpikir ulang lagi untuk menunda-nunda atau menghambat-hambat itu. Jadi ini menjadi momentum semua, termasuk buat atasan Pak Purbaya ini, Pak Presiden. Jadi kalau memang dia selama ini kan disebut-sebut backing Pak Purbaya ya Pak Prabowo, karena dia katanya hanya bertanggung jawab ke Pak Presiden. Ya tunjukkanlah itu dukungan itu. Jadi semua selain untuk meyakinkan publik, juga untuk menggerakkan para penegak hukum ini biar tidak beralasan lagi dengan hal-hal lain yang sebenarnya karena mereka takut karena ada tekanan atau perlindungan dari pihak-pihak yang lebih kuat. Jadi saya kira gitu. Dan semestinya penegak hukum itu kan harus bergerak tanpa adanya perintah kan, ketika mendapatkan satu fakta, apalagi fakta itu disampaikan oleh pejabat tinggi negara kan, gitu kan, tentu itu bukan hal-hal yang sekedar omongan belaka kan, pasti pernyataan itu ada dasar yang kuat gitu loh, karena ini menyangkut reputasi seseorang kan gitu. Sudah 2 pejabat penting di negara ini gitu, sebelumnya mantan pejabat kan, Pak Mahfud dan Pak Purbaya kemarin. Itu jadi kalau harapan saya, ya penegak hukum mau KPK, mau kepolisian, mau kejaksaan, ya segera itu untuk bisa bergerak gitu loh. Ya menurut saya itu kan idealnya, kan? Tapi kan negara kita itu kan tidak ideal. Jadi hukum itu kadang masih, bukannya kadang, memang kerap tunduk pada tekanan politik, pada intervensi politik. Dan intervensi itu juga tidak mengada-ada loh. Kalau makanya berkali-kali saya ingat bagaimana dulu seorang mantan ketua KPK mengatakan dia diperintah oleh presiden untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Itu kan jelas-jelas bahwa intervensi itu ada. Jadi kalau kemudian saya tidak membela Pak Jaksa Agung ya, tapi apa yang dia katakan mesti bertanya dulu kepada Pak Purbaya apakah boleh ditindak. Itu menunjukkan bahwa selama ini dia berada dalam tekanan politik atau tekanan kekuasaan yang lebih atasnya.
Jadi saya setuju dengan Mas Punto. Ya ini sekali lagi gini, kalau negara yang sudah bagus, negara-negara maju itu siapapun presidennya, itu kan negara Ya, kan berjalan sesuai sistem yang ada. Tapi kalau negara kita, ya itu masih tergantung dengan presidennya. Ketika presidennya bagus, ya penyelenggaraan negara relatif lebih bagus. Ketika presidennya tegas, penyelenggaraan negara, penegakan hukum juga relatif lebih tegas. Ya jadi mudah-mudahan ya Pak Prabowo menjadi sosok presiden yang bagus dan tegas. Jadi dalam kasus penegakan hukum ini apa yang dilakukan yang dibuka oleh Pak Purbaya ini kan bagian dari upaya untuk menutupi kebocoran-kebocoran yang sejak 2014 disuarakan oleh Pak Prabowo kan. Ya kalau kemudian ada orang yang ingin menutupi kebocoran tapi kemudian tidak mendapat dukungan penuh, dukungan konkret, ya berarti Pak Presidennya tidak serius dong. Jadi betul, ya mudah-mudahan Pak Presiden kalau perlu betul harus mengungkapkan secara terbuka kepada publik bahwa saya mendukung Pak Purbaya untuk melakukan bersih-bersih, memerintahkan penegak hukum, kecuali KPK ya. Karena KPK meskipun ini katanya rumpun eksekutif, tapi katanya masih tidak berada langsung di bawah Presiden. Akan ada kejaksaan, ada Polri, ya perintahkan langsung untuk segera menindaklanjuti apa yang dibuka oleh Pak Purbaya. Dengan begitu rakyat semakin yakin bahwa yang dilakukan Purbaya itu memang restu dari Presiden, dan rakyat makin yakin bahwa ke depan itu ada harapan bahwa negara kita lebih cerah. Penyimpangan-penyimpangan bisa diatasi, dikurangi, dan mereka yang macam-macam mau melakukan tindakan paling tidak punya rasa takut. Tapi kalau masih seperti sekarang, apalagi masih periode sebelumnya, ya tidak ada rasa takutnya ke orang untuk korupsi itu. Ya, mudah-mudahan ini sebuah titik balik yang betul-betul punya manfaat lah bagi negara kita. Dan yang paling penting, tidak ada lagi perlindungan terhadap para pelaku korupsi, pencoleng, pencuri uang negara. Termasuk Sylvester itu jangan ada perlindungan. Meskipun kasusnya tidak terlalu besar, tapi ini soal hukum yang berlaku semua bagi semua orang. Betul, jadi memang hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya kepada siapapun gitu loh. Dan itu lagi yang poin paling penting dari itu, tidak ada perlindungan, juga tidak ada kata maaf. Itu menurut saya juga serius. Enak sekali kalau misalnya sudah melakukan satu kesalahan besar, terus diampuni, dimaafkan begitu saja, terus menghilangkan konsekuensi hukum. Kan begitu. Bukannya dulu Presiden katanya begitu, kalau mengembalikan negara mungkin kita maafkan. Dan mengembalikannya sembunyi-sembunyi. Asal tobat. Asal tobat. Itu seharusnya nggak boleh lah. Kan, karena ya hukum tidak berlaku seperti itu. Gitu. Ada yang mau disampaikan, Mas Punto? Cukup, Mas. Mas Jaka, puas? Pasti tidak puas dengan penegakan hukum di negeri kita. Oke, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.